Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis dan Usulan Perbaikan Penggunaan Energi Listrik oleh Lampu Studi Kasus PT Papos Tbk. Adapun anggota kelompok saya yang pertama itu ada Rizky Andari dengan NIM 19040306, Sariwayuni 19040307, Nurul Sifa Adila dengan NIM 19040315, Libika Gracia Gursinaga dengan NIM 19040328, dan saya yaitu Fikri Handani dengan NIM 19040331. Nah, baiklah, kami akan menjelaskan materi kami yang akan dibawakan oleh rekan saya Rizky Andari. Baik, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Seiring dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Pembangunan sistem kelistrikan saat ini sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya krisis listrik. Seperti penelitian dilakukan pada tahun 2014 bahwa pemerintah Indonesia masih mampu hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar 75% kebutuhan listrik di Indonesia. Kemudian, menurut penelitian, salah satu penggunaan listrik terbesar adalah gedung perkantoran, pabrik, dan pusat perbelanjaan. Nah, dari hasil survei benchmarking specific energy consumption yang dilakukan pada bangunan komersial, didapatkan data-data peralatan pengguna energi paling signifikan dari setiap gedung komersial. Nah, berdasarkan survei tadi, dapat dilihat bahwa pengguna energi signifikan di gedung komersial, di gedung perkantoran itu sebesar 64,1% itu digunakan oleh pengkondisi udara atau biasanya itu AC, sedangkan 25% itu digunakan oleh lampu, dan sisanya itu digunakan oleh lift dan eskalator dan lain-lainnya. Sedangkan di pusat perbelanjaan, sebesar 62,9% itu digunakan oleh pengkondisi udara atau AC, kemudian sebesar 26,8% itu digunakan oleh lampu dan stop kontak, dan sisanya digunakan oleh lift dan eskalator dan lainnya. Kemudian kalau di rumah sakit itu sebesar 63,9% digunakan oleh pengkondisi udara atau AC, sedangkan 27% digunakan oleh lampu, dan sisanya digunakan oleh lift dan eskalator serta barang lainnya. Kemudian kalau di hotel itu ada 66% digunakan oleh pengkondisi udara atau AC, kemudian ada 20,7% digunakan oleh lampu, dan sisanya digunakan oleh lift dan eskalator. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa lampu adalah salah satu barang yang banyak menggunakan energi listrik. Next. Kemudian ada masalah. Nah, salah satu contoh nyata tingginya penggunaan energi listrik khususnya pada penggunaan lampu yaitu pada gedung produksi PT Papros Tbk. Nah, gedung ini merupakan tempat produksi obat yang mengharuskan tidak adanya kontaminan dari luar yang masuk ke dalam gedung atau steril, sehingga gedung atau PT Papros ini hanya menggunakan cahaya lampu sebagai sumber pencahayaan utama mereka. Next. Nah, berikut ini merupakan rincian ruangan pada PT Papros dan besarnya lux aktual dari setiap ruangan. Dapat dilihat bahwa ada beberapa ruangan yang memiliki nilai lux melebihi dari standar SNI. Nah, inilah yang menyebabkan lebihnya penggunaan energi listrik pada gedung tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan untuk agar sesuai dengan standar SNI dan lebih menghemat energi. Contohnya terdapat pada ruang ganti pria, ruang ganti putri, ruang ganti pria D, ruang ganti putri D, yang dimana pencahayaannya itu lebih melebihi dari standar SNI. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai solusi yang diambil oleh engineer. Yang pertama yaitu beralih ke lampu LED. LED ini merupakan salah satu komponen elektronik yang mempunyai banyak aplikasi pada setiap elektroniknya. Menurut penelitian, LED ini terbukti mampu memberikan sumber cahaya yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Lampu LED ini merupakan lampu yang hemat energi, hemat biaya, dan juga dapat mengurangi pemanasan global. Karena pemakaian lampu ini tidak menghasilkan panas seperti lampu pijar dan tidak berpotensi mengganggu kesehatan seperti lampu neon. Umur maksimal dari lampu LED ini sendiri bisa 25 kali lebih lama dibandingkan lampu pada umumnya. Next. Lalu yang kedua, memanfaatkan cahaya matahari. Salah satu pemanfaatan cahaya matahari dengan menggunakan panel surya atap atau rooftop adalah perangkat dan teknologi yang digunakan memenuhi kebutuhan listrik rumah maupun jenis bangunan lain. Penggunaan energi yang berasal dari sinar matahari ini tentunya lebih efisien karena berasal dari matahari yang tidak menghasilkan emisi dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dan teknologi surya atap ini juga mampu menekan biaya tarif listrik yang biasanya dibayarkan kepada PLN sebesar 50%. Next. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan teknologi IoT. IoT ini merupakan suatu sistem perangkat komputasi yang saling terhubung dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi sehingga memungkinkan untuk menukarkan data perangkat menggunakan jaringan internet. IoT sendiri ini mampu menghubungkan antara device sehingga dapat memungkinkan pengguna mendapatkan data secara real time tanpa melibatkan campur tangan manusia. Lalu IoT ini sendiri memiliki 3 tahapan dalam pemanfaatannya, yaitu yang pertama tahapan pengambilan data, yang kedua penyimpanan data, dan yang ketiga menampilkan data. Next. Lalu pada proses pengambilan data IoT ini, data yang dibutuhkan suatu perangkat memiliki 2 sistem utama. Yang pertama, sistem membaca data dan sistem yang dapat terhubung dengan internet. Membaca data ini berfungsi untuk mengukur parameter tegangan listrik, menghitung besaran daya listrik dan konsumsi energi. Data yang sudah didapatkan dilanjutkan dan disimpan di dalam server melalui jaringan internet. Lalu yang kedua ada proses penyimpanan data, di mana data yang sudah diambil tadi dikirimkan oleh perangkat melalui jaringan internet, kemudian disimpan di dalam server. Data yang sudah tersimpan di dalam server akan diolah sehingga dapat ditampilkan kepada user. Next. Lalu pada tahapan terakhir ada proses penampilan data, di mana data yang sudah disimpan di dalam server kemudian dapat ditampilkan kepada user. Contohnya melalui aplikasi mobile. Diperlukan perancangan desain tampilan agar dapat memahami data yang ditampilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Untuk yang solusi kedua dalam menghemat energi listrik melalui lampu yaitu dari manajer. Yang pertama itu yaitu mengganti daya lampu dan pengurangan lampu. Contoh penerapan yang kami lakukan adalah pada ruang ganti pria F. Pada latar belakang sebelumnya kita dapat melihat bahwa di beberapa ruangan terdapat alokasi lampu dengan jumlah lampu yang cukup banyak. Kemudian pada ganti ruangan F ini penggunaan lampu sebanyak 4 buah dengan daya masing-masing lampu tersebut sebanyak 16 watt. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, konsumsi listrik selama setahun dapat mencapai 560,64 kWh per tahun. Kemudian dilakukan perbaikan dengan cara mengganti lampu atau mengurangi lampu sebanyak 2 buah namun dengan daya yang sama. Kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut dan mendapatkan hanya 280,23 kWh per tahun. Penurunan ini tentu akan lebih menghemat penggunaan listrik di perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengatur jadwal operasional. Pada pengaturan jadwal operasional ini selain untuk menghemat penggunaan lampu, juga menghemat penggunaan listrik yang dipakai oleh mesin-mesin yang digunakan. Pengaturan jadwal operasional seperti urutan aktivitas yang akan dilakukan atau jadwal penggunaan mesin juga dapat dilakukan.
Dengan pengaturan ini, maka mesin-mesin tidak akan digunakan secara bersamaan. Jika mesin digunakan secara bersamaan, maka akan dapat menimbulkan kelebihan beban pada pembangkit listrik. Hal ini akan menyebabkan penggunaan listrik akan semakin meningkat. Kemudian pengaturan yang dapat dilakukan seperti memisahkan jam pemakaian mesin yang membutuhkan daya listrik besar saat aktivitas dalam perusahaan tersebut tidak terlampau padat. Kemudian solusi ketiga yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan tersebut yaitu melakukan perawatan dan pemeriksaan mesin. Perawatan dan pemeriksaan mesin ini juga berlaku terhadap lampu agar menghemat energi dari penggunaannya. Penggunaan mesin dalam kondisi bagus akan jauh lebih menguntungkan jika menggunakan mesin yang rusak. Perbandingan dilihat melalui kualitas output yang dihasilkan jauh lebih tinggi pada mesin yang bagus dibandingkan mesin yang rusak. Mesin yang rusak juga membutuhkan daya yang lebih besar untuk mengoperasikannya. Manajer harus melakukan penjadwalan pemeriksaan terhadap mesin secara berkala dan memperbaiki mesin sesegera mungkin jika terdapat kerusakan. Untuk solusi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah sendiri yang pertama adalah kebijakan Kementerian ESDM dorong industri lampu LED dalam negeri. Dengan cara menggunakan lampu LED yang disurvei telah mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan telah lulus SMR atau faktor daya di atas 90% dan efikasi tinggi. Efikasi sendiri adalah nilai besaran efisiensi pengalihan energi listrik ke cahaya untuk membandingkan keluaran cahaya dengan konsumsi energi. Lampu LED menggunakan energi lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama dengan lampu konvensional sehingga lebih efisien. Kelebihan dari lampu LED ini seperti usia lampu lebih tahan lama, lampu LED terbukti membutuhkan daya yang lebih kecil dan sebagainya. Next. Kebijakan kedua adalah dari segi penghematan AC. Penghematan yang dianjurkan antara lain penggunaan penyejuk udara atau AC yang tidak berlebihan. Kementerian Energi mengimbau agar suhu ruangan maksimal dipasang pada suhu 25 derajat Celcius. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan hemat listrik secara bersamaan. Agar hasil penghematan penggunaan listrik menjadi lebih maksimal, terapkan kebiasaan cara menghemat listrik bersama. Dengan membiasakan cara menghemat listrik secara bersamaan, selain dapat memaksimalkan penghematan penggunaan listrik, tapi juga dapat menjaga kondisi alat atau mesin yang digunakan agar tetap terawat. Next. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan mencabut kabel saat tidak diperlukan. Ternyata kabel yang terhubung pada stop kontak seperti kabel charger tetap mengalirkan arus listrik, sehingga hal tersebut membuat daya listrik tetap terpakai secara percuma. Cabut kabel dari stop kontak saat sedang tidak digunakan agar daya listrik tidak terbuang percuma. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada solusi kelima itu dari pemerintahan yaitu PP nomor 70 tahun 2009, di mana pemerintah ini menyatakan bahwa pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien. Dengan salah satu penghematan ini dapat dilakukan dengan cara penghematan pada sistem pencahayaan. Kemudian terutama pada pencahayaan di siang hari untuk mengurangi bahkan menyediakan pencahayaan buatan sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik. Next. Selanjutnya solusi yang keenam yaitu menghemat pemakaian lampu menggunakan sumber matahari. Di mana guna sinar matahari ini sebagai sumber penerangan seperti mengatur ventilasi ruangan. Alangkah baiknya jika kita mengatur ventilasi dan pencahayaan di setiap ruangan. Hal ini karena penting untuk mengurangi penggunaan seperti pada ruang pendinginan dan lampu. Dengan demikian penggunaan energi listrik lebih hemat. Selanjutnya solusi yang ketujuh yaitu nyalakan lampu seperlunya atau mematikan lampu. Nah, menyalakan lampu ini wajib di malam hari, tapi pada siang hari sebaiknya kita matikan. Karena kebiasaan orang itu banyak tanpa disadari membuat konsumsi listrik meningkat kalau pada siang hari itu dihidupkan lampu. Kemudian selain konsumsi listrik meningkat, membiarkan lampu terus menyala ketika tidak dihidupkan juga membuat listrik yang digunakan terbuang percuma. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah itu.